Assalamualaikum. Ini dapat kasus motor Mio M3. Motornya ini tiba-tiba mati. Dicek sama yang punya, akinya panas katanya. Dan ini saya buka, ternyata memang panas sekali akinya. Ini sangat-sangat panas, ya. Panas. Tadi saya cek pakai tester ini ya. Itu isi akinya cuma tinggal 2 volt. Nggak tahu ini nanti masih bisa dipakai apa enggak. Intinya aki itu tinggal 2 volt. Panas ini, padahal udah berhenti mungkin ada setengah jam, tapi panas sekali. Dari yang punya motor ya maksudnya ya. Ini masih hangat. Nah, biasanya penyebab aki panas itu yang paling sering terjadi ya. Faktor utama yang paling sering terjadi aki panas itu karena overcharge ya. Jadi overcharge, masalah kiprok jebol ya. Kalau kiproknya jebol, overcharge, aki itu akan panas ya. Nah, cuman ini panasnya ngeri, motor udah mati tapi masih panas. Nah, itu masalahnya di situ. Terus yang kedua itu konslet. Nah, ini sedang saya bongkar tapi belum ketemu penyakitnya ya, karena baru mulai dibongkar. Nah, yang kedua itu konslet. Ini saya coba bongkar. Sebenarnya saya agak males bongkar. Karena apa? Karena kalau konslet, ini motor kan masih standar, belum nggak pernah diapa-apain. Pokoknya masih standar. Kemungkinan baru aku ini yang bongkar. Karena bautnya itu masih utuh semua. Ya, nggak ada yang kurang sama sekali. Dan masih setelan dealer lah. Bautnya itu kalau dikendorin masih punya tek 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 kayak gitu. Nah, kalau misal terjadi konslet, ini pasti ya putus sekring ya kan. Ini sekring nggak putus, sekring nggak putus, tapi akinya luar biasa panas. Nah, saya berpikiran ini terjadi karena kiprok. Nah, makanya saya bongkar di sini untuk mengetahui regulatornya. Dan lucunya ini kiproknya di sini ya. Kiproknya itu kan di bawah sini. Nah, ini kiproknya ya, kayak kiprok NMAX. Nah, lucunya kiproknya itu adem ayem, nggak ada panas-panasnya sama sekali, adem total. Nah, harusnya kan kalau masalah di kiprok ya kan, kalau masalah di kiprok overcharge, kiprok jelas lebih duluan dibandingkan aki panasnya. Kiprok dulu panas baru menjalar ke aki. Kenapa aki panas? Karena ampere apa ya bahasanya, pengisiannya itu lebih dari 12 volt. Misal kalau overcharge itu bisa sampai 50 volt, 30 volt tergantung kerusakannya. Jadi aki itu benar-benar melebihi lah yang dianjurkan. Rusak selnya, jadi panas ya, mendidih bahasanya gampangnya lah. Airnya kalau misal aki itu pakai air, airnya itu sampai mendidih. Oke, makanya terjadi panas. Ini panas, kiproknya adem. Kalau terjadi konslet, ini nggak putus. Kunci businya masih ada. Nah, sekarang saya akan coba, ini nyoba aja ya. Saya lepas akinya. Apakah kira-kira kerusakan aki? Nah, kalau kerusakan aki ini kemungkinan besar penyakit baru pertama kali saya dapat ya. Aki yang rusak itu panas banget kayak gini, itu baru pertama kali. Ya, mungkin bisa jadi pengalaman kalau memang akinya yang rusak. Ini saya coba lepas akinya, terus saya hidupkan, coba bisa apa enggak. Karena Mio M3 itu termasuknya bisa dihidupkan tanpa menggunakan aki ya. Karena kiproknya kan udah sama kayak NMAX. Kecuali Mio G itu memang nggak bisa, aki harus normal. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan sih. Kalau mau hidup ya akinya gitu aja. Agak takut mau masang aki yang baru atau aki yang lain, takutnya ada konslet langsung kebakar malah. Oke Kang Bro, mau hidup ya? Nah, mau hidup motornya di sininya. Nah, mau hidup normal. Nah, eco mode-nya pun nyala. Dan di sini nggak ada tanda-tanda apa ya, nyala kedip-kedip atau indikator kerusakan lah bahasanya, kayak gitu nggak ada.
nggak ada kode mil yang muncul. Nah ini dup, tuh mesinnya halus. Ini gawan dealer jering, ini belum pernah dibongkar kayaknya. Cuman ya memang kotor daerah sini. Engkolannya sih masih mental loh Kang Bro. Masih gurih. Kalau lihat bannya belakang ini udah diganti ya. Udah diganti. Ban depan masih bawaan. Tapi motornya masih nggak pernah aneh-aneh sepertinya ya, sepertinya nggak pernah aneh. Ini masih mau hidup ya. Tapi kondisinya lagi saya lepas ya. Saya lepas. Nah, saya akan coba ya, nyalain lagi ya, akinya saya pasang terus nyalain. Nanti saya akan coba tes pakai multitester sana, kira-kira berapa volt masuknya. Tapi karena aki drop itu biasanya ya masuknya ya nggak maksimal gitu loh. Pasti dia nggak mau langsung nanjak. Coba saya pakai aki yang lain lah ya, yang nggak drop, yang masih normal. Nah, untuk coba di sini terus tak tes nyalain. Nah, oke Kang Bro, ini tak pasang ya aki saya. Ini aki motornya originalnya Yamaha. Coba ada stromnya nggak? Oh nggak ada juga. Aki motorku sowak ternyata. Oke, kita nyalain lah. Coba aja dulu. Nah, mau nyala ya. Oke, terus saya akan coba tes ampernya. Ini 2HP, jadi pasang tripodnya agak susah nih. Geter-geter gini dua motor. Ini saya coba ya, matiin dulu lampu. Nah itu biar kelihatan ya pengisiannya berapa. Oke, 14 lebih Kang Bro ya, 14 lebih. Ini motor belum digas wes 14 lebih. Gila ini, coba gas ya. Ya, lihat lagi. Nah, 14 lebih ya. Ini kalau aki ini drop, yang isinya harusnya cepet. Coba ya gas. Oke, dia nggak mau naik ya. Digas pun dia tetap di kisaran 14-an, nggak mau ke 15, 16, 17. Harusnya kalau untuk kiprok yang rusak, regulator rusak, digas sedikit gini aja dia langsung naiknya cepet. Ini digas, nah dia masih di kisaran segitu ya. Oke. Nah kalau untuk motor-motor Honda kan biasanya di 13, paling mentok di 14 ya. Ini 14,5. Memang ciri khas Yamaha seperti itu ya, nggak usah heran. Kok agak tinggi Mas? Memang kayak gitu Yamaha. Suzuki itu agak tinggi, tapi yang paling tinggi memang Yamaha. Suzuki masih di kisaran 14, kalau Honda ya 14 sih mentok lah ya. 14,5. Makanya kiproknya Yamaha pada umumnya ya, kiprok Jupiter itu misal dengan kiprok Vario itu sama-sama kiproknya, Yamaha lebih mahal. Pengisiannya agak cepetan Yamaha. Oke, ini untuk pengisian stabil normal lah ya, nggak ada masalah, aman. Tapi nggak tahu itu tadi kok panas ya, tiba-tiba panas. Kemungkinan besar ini rusaknya karena aki ya, akinya. Bukannya nggak mau ngisi, tapi panas ini disebabkan karena biasa ya. Aku pernah mendapati motor kayak gini, tapi nggak panasnya yang tiba-tiba nggak. Nah, tiba-tiba maksudnya intinya motor itu dipakai terus panas akinya, ya kan? Itu disebabkan karena sel di dalam itu ada yang patah, ya. Jadi selnya patah, terus terjadi konslet. Ini kan aki, ini kan seri ya di dalamnya ya. Jadi antara sel negatif dengan sel positif ini kan nggak saling ketemu.
Jadi sini saling menyilang seri lah bahasanya, ya zigzag kayak gitulah. Nah, jadi kadang kenapa aki itu mudah drop terus dan lain-lain lah. Muatannya jadi mengecil itu kan karena endapan-endapan itu yang membuat aki itu kapasitasnya menurun. Nah, biasa kalau aki original memang kayak gini. Punya saya juga dulu yang Honda Beat ini pertama kali ganti dulu sekitar umurnya 5 tahunan. Itu dibawa ke warung ya, ngisi galon. Dari rumah itu normal, starter tangan normal. Tiba-tiba di tempat penjual galon itu nggak mau di start sama sekali, cuma cek kayak gitu aja. Terus sampai rumah saya coba cas, itu di cas seharian pun nggak ngisi sama sekali, nggak ada nambah-nambahnya. Ya itu biasa kalau aki yang original memang rata-rata kayak dia langsung di dalam itu entah patah entah gimana, pokoknya dia langsung putus lah bahasanya kayak gitu. Kalau putus tiba-tiba itu biasanya sih paling umum di bagian dekat konektornya sini, paling sering lah ya kalau dibongkar. Nah tapi kalau akinya sampai panas kayak gini, kemungkinan ada yang konslet di dalam ini. Nah, di dalam ini ada konslet negatif ketemu positif konslet. Nah sedangkan aki itu bermuatan atau setrumnya full terus terjadi konslet, akhirnya panas tiba-tiba kayak gini ya. Kalau dia matinya perlahan, mulai drop kayak gitu kan, muatannya kan nggak terlalu banyak, jadi nggak timbul yang namanya langsung panas kayak gini suhunya. Oke, ini agak ngembung kalau menurutku agak ngembung, tapi ngembungnya ditutupnya sini, ditutup yang tulisannya nggak boleh dibuka ini. Nah ini di sini agak naik, tapi untuk bodinya enggak. Kalau aki yang murahan sih biasanya sih langsung ngembung. Saya pernah dapat itu udah langsung kayak bulat gitu, bisa dijomplang-jomplang nih. Yes, ya. Ini coba tak matiin, mau ngisi enggak ya, mau ngisi enggak? Enggak mau ngisi, akiku berarti rusak, ini udah lama nggak dipakai. Oke wes, gitu aja lah intinya. Nanti saya akan update, saya gunakan akiku yang masih ada strumnya tapi nggak full. Jadi tak cobain mau ngisi nggak di motor ini. Oke, kayaknya sih penyakitnya di aki. Nah karena kalau konslet dari awal tadi saya bilang kan, kalau konslet itu pasti sekring dulu yang diajar. Misal sekring sering putus, diganti lagi putus lagi, ganti lagi putus lagi, terus diganti yang ukuran besar nggak putus, aki tiba-tiba panas lah, itu konslet. Tapi ini nggak putus dan kiprok nggak panas. Saya bongkar sini hanya untuk mengetahui kiproknya panas enggak gitu loh. Kalau soal konslet saya memang meyakini 90% enggak konslet, karena indikasinya itu tetap di sini. Wes, kita aja dulu ya sementara. Nanti saya coba aki yang lain dulu. Oke Om Bro, ini barusan saya matiin ya. Akinya belum full ya, belum full. Cuman di sini saya lebih fokus ke sini suhunya. Jadi ini udah saya nyalain mungkin ada lebih dari 15 menit tanpa tak matiin, nyala terus full. Akinya nggak ada panas-panasnya sama sekali, nggak ada ya, normal suhunya, normal adem. Nah kalau dipikir kalau aki itu overcharge ya untuk pengisian kiproknya, aki ini pasti udah sangat-sangat panas ya kan. Nggak usah aki baru, nggak usah aki lama, kalau yang namanya overcharge itu pasti suhunya sangat panas ya. Oke, kita coba akiku ya. Ada berapa volt ini di sini. Ini megangin sambil megangin ya. Nah ini isinya 11, sekian lah ya, 11,9 sekian ya. Jadi belum sampai 12 volt, hampir mendekati 12 volt. Nah, tapi di sini nggak panas sama sekali. Oke ya gitu ya. Dan ini aki ini itu sudah dropnya parah ini, hati-hati ya, dropnya parah untuk aki yang tadi panas ya bawaannya. Lihat cuman di 4,5. Aki dengan voltase atau ampere segitu tuh nggak bakalan bisa
dipakai lagi biasanya ya. Dicas seharian pun dia nggak bakalan mau naik, kecuali aki itu dibongkar diservis bisa aja. Tapi kalau biasanya kalau udah di bawah 10 volt itu biasanya udah berat sih, karena di sini aja sendiri udah tertulis ya, jika tegangan aki sudah mencapai 12,4 volt segera lakukan penyetruman dengan charger MF, ya kan, paham kan? Masih di atas 12 volt aja suruh ngecas pakai charger MF, apalagi cuman 4,5 volt. Oke, kita aja yang bisa share kali ini. Jadi motor ini akinya panas itu disebabkan karena konsleting dari internal aki itu sendiri ya. Biasanya elemennya patah atau rusak ya, kena benturan, kena getaran juga bisa. Jangan lupa di like, subscribe. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Kang Bro, ini setelah saya ganti akinya, ini akinya udah saya ganti baru. Ini aki yang namanya ya, ini hasilnya starter normal, hidup motor, nggak ada kedipan. Dan ini motor juga udah saya coba suhu di sini nggak ada suhu ekstrim panas dan lain-lain, aman ya. Jadi memang murni kerusakan dari aki ya. Wes gitu aja, tebakanku salah ya. Biasanya aki kan overheat karena kebanyakan ya overcharge atau konsleting. Ternyata akinya sendiri ya. Wajar kalau aki ori kayak gitu, kecuali aki KW jarang sekali masalah seperti ini. Aki-aki yang murah lah biasanya ya. Aftermur.